Di sini ada tukang kencing sembarang. Ada laki-laki ke perempuan. Laki-laki ke perempuan. Dia ada ikut ibadah di sini. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, senang sekali saya ada ini. Saya juga baru pertama kali ada di Ndau. Terima kasih Ibu Pendeta dan semua sahabat majelis di Immanuel yang berkesempatan untuk meminta saya dan teman-teman dari Agape ada di sini. Terima kasih banyak. Di kesempatan sukacita ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Tema kita adalah dengan kuasa Roh Kudus kita bangkit dari dampak bencana. Mari kita buka satu bagian yang biasa sekali. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab tuh amin. Itu tipu itu. Oke, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Anak-anak semua shalom. Ibu-ibu shalom. Bapak-bapak shalom. Kamu bapak-bapak. Oke, semuanya shalom. Ada anak sekolah minggu tanya, saya bilang begini, Pak Pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana, Pak Pendeta? Itu saya juga pusing itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di. Kalau dia mati di hutan juga masuk perut. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Manusia beda dengan ayam kok tidak? Beda. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Oke, beda nah. Oke, saudara dengar. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan cipta ayam, waktu berfirman jadi ayam. Waktu cipta babi, berfirman jadi babi. Waktu cipta sapi, cukup berfirman jadi sapi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah Tuhan Allah hitung-hitung. Seolah-olah ada perhitungan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Hafal. Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Berapa? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Oke, 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Diberi apa? Tubuh manusia ini hidup semua. Betul atau tidak? Itu hari kita pun berat badan hanya 37, sekarang 73. Hidup kok tidak? Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang ke perut ada 3, satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita kita baru gunting kuku. Kuku tumbuh lagi kok tidak? Tumbuh. Kenapa? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut abis dia punya alis mata, harapannya tidak boleh tumbuh. Dia tumbuh lagi ke tidak? Kenapa tumbuh? Karena yang laki-laki baru cukur kumis, tumbuh lagi ke tidak? Kenapa dia begitu? Karena hidup. Tapi saya mau kasih tahu saudara, anak-anak,
Di sini tidak ada anak-anak. Anak-anak. Kalau baru tubuh yang hidup, kita belum beda dengan ayam, belum beda dengan ayam. Karena ayam juga hidup. Coba tidak. Siapa yang ada ayam di rumah coba angkat tangan. Ada? Betul-betul ada? Yakin? Bagi dong. Terima. Kedua, satu tadi manusia diberikan tubuh yang kedua manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Diberikan apa? Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Membentuk apa? Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Sama-sama 1, 2, 3. Ayam itu ada otak tapi makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Ndau ada sekolah ayam? Ya. Ayam ada otak atau tidak? Ayam ada otak atau tidak? Dia pakai otak atau tidak? Makanya tidak ada sekolah. Manusia ada otak atau tidak? Pakai otak atau tidak? Makanya ada sekolah atau tidak? Angkat tangannya, dia pun bapak guru. Baik. Okay. Ayam itu ada hati, ada atau tidak? Dia punya nama? Ada. Hati apa? Kamu pikir itu sampai lama. Ulang. Ayam ada hati kok tidak? Dia punya nama? Tapi ayam tidak ada perasaan, tidak pakai perasaan. Betul kok tidak? Ayam di Ndau tukang cemburu. Ada kok tidak? Yang baju hitam dong ini. Kamu sudah ada pacar kok belum? Kamu sudah ada kok belum? Kamu. Sudah ada kok belum? Dia mau bilang ada judon takut. Tapi kamu pernah cemburu kok tidak? Pernah kok tidak? Iya, karena kamu ada hati. Ayam itu tidak pakai perasaan. Makanya ayam itu dia mau berak di mana? Dia berak saja. Dan dia tidak ada perasaan. Betul kok tidak? Makanya manusia jangan suka kencing sembarang. Karena dia ada Bapak Ibu Saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, senang sekali saya ada ini. Saya juga baru pertama. Dia ada ikut ibadah di sini. Tunjuk dia yang mana. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membentuk karakter yang baik dari manusia. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan Tuhan Allah Sang Pencipta yang penuh kuasa itu dengan manusia. Roh itu yang mendorong manusia untuk berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak datang ke gereja. Karena roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Tuhan bilang begini, manusia, gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Kekal, kudus. Bayangkan ya. Rupa itu berarti sifat-sifat Allah yang baik itu ada pada manusia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Dalam keadaan terbaik itu Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu semuanya. Dunia ini mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Mau baik tergantung siapa? Manusia. Mau rusak tergantung siapa? Manusia.
tambah satu pernyataan. Dengar, tambah satu kalimat. Dengar baik-baik. Hafale. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Karena otoritas Tuhan Allah kasih pada manusia. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Boleh jawab sekarang. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Anak-anak, kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Betul-betul yakin? Awas setan dengar tuh. Awas. Di sini kita takut setan atau setan takut kita? Setan takut. Apa? Kita takut setan atau setan takut kita? Apa? Kamu dua kenapa? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kita. Saudara-saudara, kerinduan kita adalah setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Pak Pendeta, kenapa kita yang kalah? Kenapa setannya menang? Jawabannya gampang. Karena otoritas Allah, gambaran Allah yang ada pada kita rusak. Akhirnya bukan setan yang takut kita yang takut. Oke, saudara dengar. Takut. Pernah takut? Anak-anak pernah dapat buru dan anting jahat? Pernah kok? Lari kincang kok tidak? Oke. Kenapa saya omong begitu? Orang kalau suka takutan itu dia bikin sembarang. Contoh, kalau kita belajar dari Efesus begini, doa yang tanpa henti membuat iblis ketakutan. Amin. Berarti iblis takut apa? Iblis takut apa? Iblis takut apa? Takut dok? Orang percaya. Nah, tapi saya mau bilang kepada saudara, banyak ibu hamil dong keluar malam dong tidak berdoa. Dong angkat paku 10 cm konstruksi dan pun rambut sini. Betul. Dindau ada. Itu ibu dong ada di sini. Itu hari pernah hamil. Kalau paku di sini. Oh aduh selamat. Di sini ada ibu-ibu yang taruh paku di kepala. Dia paham apa? Saya mau tanya kita, setan takut paku? Setan takut paku? Nah kenapa taruh paku di kepala? Kadang-kadang saya heran dia ngompong kepala. Itu kepala dong taruh paku lagi, sisir besi lagi, gunting lagi. Sebenarnya itu kepala kotoko bangunan. Di Ndau sini ada yang biasa keluar malam bawa korek api kok buang-buang begini ada. Ada. Tapa pumama coba kata. Setan mana takut? Kalau setan takut paku, minta rapat majelis jemaat dengan ibu pendeta, itu uang kas semua beli paku. Tidak bisa berdoa. Saudara, ini ibu-ibu, ada adimea di rumah ada. Adimea tuh bagus kok tidak, menggemaskan kok tidak, bagus toh. Tapi coba lihat, dia pun baju bagus, celana bagus, kancing 3. Dia pun mama tambah apa di sini? Dia pun mama tambah apa? Itu tambah ganoak supaya apa? Tambah ganoak supaya itu hari ada taruh di adik pun baju.
Kadang-kadang saya heran deh ini manusia. Orang kalau sudah ketakutan itu dia bikin sembarang. Amin kok. Wih, kadang-kadang saudara tahu. Kita ini setaro itu ganoak lai, bawang putih lai, paniti lai. Wih, ini memang parah. Saya melayani di pedalaman timur. Satu malam saya mau ke Kupang. Jaraknya kira-kira 180 km. Jam 9 malam saya ambil motor, ibu pendeta naik, kami anak umur 1 tahun naik, pas mau jalan dia makin, papa, yuk, jangan lupa taruh doa. Saya bilang, untuk apa? Usir setan, lu yang setan. Jemaat! Iya. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat! Kalau tangan kanan gatal artinya Uang masuk. kalau tangan kanan gatal artinya Uang masuk. mau Mau. apa? Kalau tangan kanan gatal mau apa mama? Dapat doi. Hawi deh. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Kok itu bukan tangan saya yang bagatal, semua bagatal habis itu. Jemaat. Iya. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kuat-kuat 1, 2, 3. Untuk dapat berkat itu kerja, bukan bagatal gitu. Di sini ada ini satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun ini. Oh, diam. Kami ada di gereja, hujan belum turun. Terus saya bilang begini, hujan belum turun dia bilang, proyek pak, proyek. Jadi saya heran, apa urusan proyek dengan hujan? Dia bilang, bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak bapak, jadi orang tutup hujan. Apa? Orang? Terus saya bilang, hai, bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan dia pun penjelasan itu ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu, dia sudah kumpul begitu, kita pakai sinar laser kau tembak atau pakai efek kaca pantul cahaya kau menghadap di situ awan pisah. Saya bayangkan begitu, ternyata tidak. Dia bilang begini, permisi bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya tanya dong, itu celana dalam merek apa? Yang kalau Ini celak sama. tidak turun. Saya mau tanya, di Ndau sini ada yang bisa tutup hujan? Ada? Di Ndau ada yang bisa tutup hujan? Ada? Kalau ada, kenapa Seroja baru tidak tutup? Kenapa tidak tutup, ambil itu Seroja? Kalau hujan bisa ditutup saudara, Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir. Tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung. Memang otak yang rusak itu parah. Makanya orang suruh pi gereja, jangan minta. Ini anak dong, kamu rajin gereja kok tidak? Kamu ini rajin gereja kok tidak? Kenapa suara hilang? Rajin itu. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita nih sudah melakukan barang yang biasa, padahal itu tidak benar itu. Amin kok. Amin. Hai Pak Pendeta, kenapa bukan setan yang takut kita, kita yang takut setan sampai ini barang semua terjadi?
Saya bawa materi di mana-mana. Habis itu dong Yandi, Pak Pendeta Yandi, kita foto-foto dulu. Saya bilang boleh. Terus pas kami mau foto, ada yang lari datang bilang, jangan 3 orang. Gitu. Kalau foto 3 orang nanti yang bagian mana mati? Yang mana yang mati? Mana mati? Berarti mau bunuh ini anak ini gampang. Bosan bawa kamera satu, kok saya foto dia, nanti dia mati. Kalau manusia ini sudah terlalu harba biru kan mana kan? Makanya suruh pergi gereja pi. Oke, baik, saudara-saudara. Kenapa itu hal terjadi, anak-anak? Anak-anak, kamu sekolah kok atau libur? Oh, sekolah. Kamu sudah membaca? Oke, kalau tahu membaca, coba baca yang Pak Pendeta omong. Semua yang rusak tadi sampai buat kita jadi sembarang itu karena DOSA. Dibaca? Lebih kuat dibaca. Coba lihat kawan di sebelah, kau kasih tahu dia 1, 2, 3. Kawan di sebelah, bukan saya tahu. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jadi kerusakan itu terjadi karena apa? Oke, dengar. Dosa di Taman Eden itu pengertiannya begini. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Usaha manusia melangkah melewati. Saya pakai contoh ya. Tuhan Allah bilang begini. Manusia, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan. Boleh. Tapi yang itu tidak boleh. Waktu manusia mau melangkah melewati batas itu yang dia pun nama apa? Kok saya tidak dengar? Apa? Ada 1-2 orang yang tukang minum sopi dan datang tanya saya. Kenapa ada yang kenapa? Leher kenapa? 1-2 orang yang biasa minum sopi dan datang tanya saya, pendeta, boleh minum sopi kok tidak? Saya bilang saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya bukan jawab, bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu juga tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya mau kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal? Hari pertama dia siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua dia siram pakai darah singa. Darah apa? Singa. Hari ketiga dia siram pakai darah monyet. Darah apa? Monyet. Dan hari keempat dia siram pakai darah babi. Darah apa? Babi. Terus dong tanya, Bapak, itu dia pun maksud apa? Nuh bilang begini. Kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa yang pertama? Kuat sedikit. Kalau engkau minum satu seluki, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seluki? Kalau engkau minum 2 seluki tadi pakai darah apa? Kuat. Darah apa? Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun.
Lihat orang tua dulu itu kalau mau masak tofa kebun, dan 2 seluki dulu. Masak tofa keluar 2 seluki. Tidur 2 seluki. Bangun 2 seluki. Kalau berapa seluki? Kalau engkau minum 3 seluki tadi pakai darah apa? Monyet kalau pakai bahasa Ndao bilang apa? Apa? Beta sondengan. Kalau engkau minum 3 seluki tadi pakai darah apa? Darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia pun tagoyang-tagoyang. Angin kencang tuh. Itu belum minum miskin bapak. Tapi kalau 3 seluki dia bilang ambil tahan, ambil. Pikas tahu bilang di 3 seluki itu cerita tinggi, suara tinggi, isi juga tinggi. Dan saudara tahu banyak istri kena pukul di 3 seluki. Di Ndao sini ada suami biasa pukul istri. Ada kok tidak? Siapapun bapak coba angkat tangan yang biasa pukul mama. Itu ada om polisi dong, tangkap, tangkap. Oke, saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Anak-anak, anak-anak, siapapun bapak yang pernah suruh dia beli sup, jangan angkat tangan. Ada, ada kok tidak? Apa? Oh baik, ini ada non tipu kok betul. Oke, kalau kau minum 4 seluki tadi pakai darah apa? Babi. Darah apa? Babi. Babi kalau pakai bahasa Ndao bilang? Babi. Apa? Kalau engkau minum 4 seluki tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar di situ, semua dia kasih meleleh di situ. Jadi orang don tanya saya, Pak Pendeta, jadi kita berapa seloki? Lu pilih sendiri, lu pilih sendiri. Saya mau tanya kita, minum air susu itu baik atau tidak? Minum air susu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau 1 gelas, tapi coba minum 1 ember, bisa gila. Karena melewati. Kalau susu yang bermanfaat, saya minum melewati. Cek. Kalau susu yang bermanfaat, saya minum berlebihan bisa gila. Apalagi? Oke. Saya khotbah tambah 1 jam, bisa kok? Bisa. Oke, dengar. Lalu ketika manusia melangkah melewati batas dan berdosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh? Saudara, pemulihan dari dampak bencana ini gampang sah. Memulihkan manusia itu yang susah. Dan kita mau bicara tentang pemulihan paling pertama, tipu manusia. Sebab manusia kalau tidak pulih, kita yang bikin kembali bencana di tengah-tengah dunia ini. Oke. Ketika manusia melangkah melewati batas, dosa ada, bagaimana tubuh, jiwa, roh.
Kita mulai pertama. Tubuh yang terkena dosa terjadi dua pergeseran. Satu, tubuh yang terkena dosa itu anggap remeh perempuan. Tubuh yang kena dosa itu apa? Adam, kenapa kamu makan ini buah? Dia bilang, itu perempuan yang engkau suruh kasih di saya ini, dia yang bawa ini. Itu kalimat yang sama beratnya, yang tidak sama dengan ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, itu belum jatuh dalam dosa. Waktu dia lihat, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berarti waktu itu dia mau kasih tahu, di engkau pun tulang itu saya pun tulang. Engkau pun daging, itu saya pun daging. Kalau engkau pun daging sakit, saya juga sakit. Kalau engkau pun tulang sakit, saya juga sakit. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia begini banyak ini. Pesannya gampang, dengar. Kalau hari ini masih bapak-bapak suka anggap remeh perempuan, dia pun tubuh bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini bapak-bapak hanya kasih sekolah anak laki-laki dan anak perempuan tidak, minta maaf, engkau bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini saudara masih ucap ini kalimat bilang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi jus sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Pernah. Siapa yang ngomong? Sekolah tinggi-tinggi jus sama, bulan datang masuk. Ini yang kau bermasalah dengan dosa. Kenapa? Perempuan itu kita bukan. Di sini pernah ada masuk minta nona kok? Ada kok? Ada jubir di sini. Yang biasa jubir siapa? Omong pakai bahasa adat. Kita pun jubir di NTT ini kalau omong pakai bahasa adat, dia pun bahasa tuh kira-kira begini. Kami pun anak laki-laki ini sudah jalan ke sana kemari, tapi tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak, tidak ada yang timba air. Terus kita dengar, kita bilang, saya pun anak nona jangan coba-coba ada yang datang bilang tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Saya akan tanya dia, lu cari pembantu. Kita nikah dengan istri bukan dengan pembantu. Amin kok. Amin. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun, di ini Pak Lisias pun kampung kira-kira 5 tahun. Waktu itu saya belum nikah. Kalau jemaat lewat sementara cuci pakaian di sumur, dia bilang, Pak Pendeta, kenapa? Makanya, sedang makanya apa? Kawin sudah, sedang kamu buat otak ini tidak betul. Orang kalau ke rumah pelayan, saya sementara sapu rumah, dia bilang, makanya. Sedang makanya apa? Kawin sudah, kamu otak tidak betul. Pak Pendeta, kenapa setiap kali kami suruh Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, coba kamu dengar, boleh jawab. Saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci. Kuat, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang gila yang pakaian kotor di sini dia bilang dia kawin dulu supaya pakaian kotor cuci, bukan pikawin. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Hanya orang yang otak tidak betul yang rumah kotor di sini dia pikawin supaya dia bersih. Salah itu. Dengar, toh kemudian, kalau ibu-ibu itu harus masak, harus cuci, harus timba air, bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tangan kasih ibu. Supaya ada kesempatan dong di sisi rambut, kalau kita bulan dong rambut jangan.
Tapi yang kedua dengar. Tubuh yang terkena dosa itu membuat orang memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begini, saudara. Dulu itu Adam dan Hawa itu dua telanjang saja. Dua telanjang sama, tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita pun dong sekarang pakai pakaian semua, tapi masalah kepung banyak. Betul kok tidak? Pernah nonton TV? Film apa? Film apa? Terus pas film ada iklan, pernah dengar, pernah lihat iklan? Coba kita ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi itu mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang yang kulit putih itu pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih kalau berdiri di muka, yang kulit hitam itu dia macam kegelisah. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan mau pakai oker juga tidak bisa. Engkau pakai pemutih hanya di muka sah, leher di bawah gelap lagi. Kulit jadi berhala baru. Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi arahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Kamu kenapa? Saya protes. Saya bilang, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang lurus itu mungkin karena lurus kita belai tidak terlalu enak lah, dia belicin. Kalau lurus kalau kita belai pasti kita bilang sayang, itu tidak dapat itu sayang, tidak. Yang keriting itu kalau belai mantap, pasti dia bilang begini, sayang. Bisa sekali. Warna kulit jadi berhala. Ini kadang-kadang ini berat badan jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg. Jadi akhirnya di Kupang itu, di kota-kota besar itu banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dong hanya telan muda malam. Nanti asam lambung naik, berdoa bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Akhirnya yang pendek dong ini juga mau pakai sendal tinggi-tinggi kelihatan ke 170. Artis dong pakai begitu dong naik oto. Kamu kalau pakai begitu jalan susah, lihat kiri kanan tidak ada orang ini kamu lima ini. Dengar jemaat, ini masalah bukan gampang, dia menjadi serius karena penghargaan kemanusiaan itu menjadi rusak. Penghargaan menjadi rusak. Saya kasih contoh. Ini orang tua dan guru dong ini juga kadang-kadang orang tanya bilang, bapak anak ada berapa? Saya punya anak ada 4 orang Pak Pendeta. Terus dong sudah sekolah di mana? Aduh puji Tuhan Pak Pendeta, yang 3 sudah di manusia. Anak 4 orang yang sudah di manusia berapa?
Nah, yang satu apa coba? Yang satu itu apa? Kalau dia pendeta, manusia kok bukan? Kalau dia polisi, manusia kok bukan? Kalau dia tentara, manusia kok bukan? Kalau dia anggota dewan, manusia kok tidak? Kalau dia guru, manusia kok tidak? Jadi kalau kamu tamat SMA